Jalan mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman ataupun akan tunjukkan ini Vespa saya banjir ya untuk businya, apa penyebabnya dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya ya. Simak penjelasanku, namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Langsung saja untuk langkah yang pertama, kita buka saja di bagian busi ya, supaya tahu kondisi busi dan juga keadaannya itu basah atau kering dalam businya. Nah, namun kayaknya ini basah ya. Nah, ini ya, basah kuyup ya. Hehe. Iya, ini busi yang basah kayak gini ya. Biasanya itu kalau businya basah itu penyebab Vespa mogok ataupun sulit untuk berbunyi. Iya, ini udah saya bersihkan untuk businya, namun karena businya basah sehingga tetap saja bandel untuk hidup. Nah, ini apa penyebabnya ketika busi sering basah? Iya, penyebabnya dari karburator, iya. Bisa dari pelampung ataupun juga settingan karbu yang kurang pas ataupun sesuai, terlalu boros ataupun terlalu banyak bensin yang keluar. Itu sebagai penyebabnya ya, karena banyak bensin yang tidak habis terbakar ya, itu masuk ke ruang bakar atau membasahi busi ya, sehingga busi basah. Oleh karena itu, dalam penyetingan karbu harus benar-benar kita sesuaikan ya, dengan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi banjir ataupun basah. Nah, selain karbu, ini kalau kita menyeting karbu ada kaitannya dengan pengapian ya. Oleh karena itu, dalam penyetingan karbu harus benar-benar disesuaikan antara pengapian dan juga karburator. Untuk tutorialnya ada di video saya yang lainnya, ataupun nanti saya boleh sediakan linknya untuk cara menyetel karburator ya. Nah, di sini itu banyak kayak semacam kabut yang keluar dari lubang busi. Itu adalah sisa bahan bakar yang tidak habis terbakar. Nah, ini keluar. Caranya kita genjot-genjot ya pada bagian kickstarternya, supaya bahan bakar yang tidak habis terbakar itu keluar semuanya. Kita genjot dengan keadaan kelistrikan itu off ya, jangan di on kan, nanti kita tersengat ya. Nah, kemudian tinggal kita bersihkan aja di bagian businya, pastikan untuk businya itu benar-benar kering ya, supaya mudah untuk hidup. Nah, kita bersihkan menggunakan kain ataupun menggunakan amplas juga boleh. Kita bersihkan sampai bersih, kemudian pastikan semuanya bersih. Nah,
bersih dan kering. Kemudian ini sedikit saya jelaskan untuk sifat dari spuyer. Ini ada spuyer besar dan spuyer kecil. Itu semakin kencang itu semakin sedikit bensin yang keluar ataupun semakin irit. Begitupun sebaliknya, semakin kendor itu semakin boros. Iya, itu sifat dari spuyer. Nah kayak gini ya, ini semakin kendor, semakin kita kendorkan itu bensin akan semakin banyak yang keluar. Ketika nanti Vespa kita hidup, ya kita hidupkan, langkah berikutnya tinggal kita setting bagian spuyer ataupun karburator Vespa supaya Vespa tidak terjadi banjir ya, karena ini disebabkan karena settingan karbu yang kurang pas ataupun sesuai. Apakah ada faktor lain selain dari karbu? Ada, biasanya itu di bagian pelampung yang bocor itu juga bisa menyebabkan bensin banjir karena pelampungnya terisi bensin dan membuka terus ya, tidak bisa menutup. Iya. Sehingga banyak bensin yang keluar dan membasahi busi. Nah, ini coba kita untuk bunyikan. Setelah dibersihkan tinggal kita coba kita bunyikan, dan setelah berbunyi baru kita setting karbunya. Ya, ini udah berbunyi. Nah, namun untuk bunyinya ini masih semrawut ya, karena belum saya setting. Setelah pastikan Vespa kita hidup ya, supaya tidak terjadi banjir lagi ataupun bunyi busi basah, kita coba untuk setting kentang di bagian karburator. Maksudnya setting kentang itu dalam penyetingan itu kita usahakan itu jangan terlalu boros ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk semakin kendor itu semakin boros spuyernya ya, dan juga sebaliknya. Nah, setelah kita bunyikan, kita juga jangan lupa untuk menyetingnya di bagian platina ataupun pengapian ya. Ini juga sangat berpengaruh dalam penyetingan karbu. Saat kita menyeting karbu, itu harus kita sesuaikan antara busi, platina, pengapiannya ya, dan juga karbu supaya menjadi hasil yang maksimal ya. Karena ketiga komponen ini sangat berpengaruh. Iya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan.